Halo sahabatku. Selamat datang kembali di channel Cerita Momo. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga sehat, semangat, dan happy terus. Ya, siap-siap. Karena kali ini Momo akan mengajak kalian masuk ke dalam sebuah kisah yang akan menguji kesabaran dan emosi. Ini adalah cerita tentang seorang wanita yang diremehkan, diinjak-injak, dan diusir di depan banyak orang. Mereka pikir dia hanyalah nol besar dalam bisnis keluarga. Tapi mereka tidak tahu, satu perintah di telepon dari wanita sederhana ini cukup untuk meruntuhkan kerajaan bisnis mereka, membuat mertua pingsan, dan suami mematung. Kisah ini berjudul, Dia Tidak Berkontribusi Apapun di Bisnis Ini. Usir saja dia dari sini. Sebelum kita mulai, yuk tunjukkan dukungan kalian untuk Cerita Momo. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kita, dan nyalakan lonceng notifikasi biar enggak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Dan yang paling penting, komen di bawah ya. Tulis nama, asal kota, dan ketik hadir. Siapkan hati kalian, mari kita mulai kisah balas dendam yang elegan ini. Pagi itu, udara di lokasi proyek Green Oasis Resort terasa dingin menusuk, namun ketegangan yang menggantung jauh lebih beku. Di tengah keriuhan para pekerja yang sibuk memindahkan material dan mengatur logistik, berdiri Dara, sosok yang hampir tak terlihat di antara kerumunan. Ia mengenakan kemeja katun usang berwarna biru muda dan celana panjang hitam yang sedikit lusuh. Penampilannya kontras mencolok dengan jajaran mobil mewah yang terparkir rapi di area direksi. Siapapun yang melihatnya akan langsung berasumsi bahwa ia adalah salah satu staf administrasi rendahan, mungkin bahkan hanya seorang office girl yang sedang mengantar kopi. Dara adalah istri dari Arka, yang menjabat sebagai salah satu manajer proyek di bisnis keluarga ini. Bisnis yang, ironisnya, ia danai hampir 80%-nya, tetapi tak seorang pun tahu. Statusnya sebagai investor utama dan pemegang saham mayoritas tersembunyi rapat di balik beberapa perusahaan cangkang dan jaringan finansial yang dikelola ketat oleh Pak Karta, pengacaranya yang super loyal dan sangat kompeten. Selama bertahun-tahun pernikahan, Dara memilih untuk bersembunyi di balik peran istri rumahan yang tak tahu apa-apa, sebuah peran yang sempurna untuk mengamati dan mengumpulkan data. Hari itu adalah hari yang sangat krusial. Perusahaan sedang menunggu pengesahan kontrak bintang 15 miliar dengan sebuah konglomerat properti besar, kontrak yang akan menentukan apakah proyek raksasa Green Oasis ini akan terus berjalan ataukah terhenti di tengah jalan. Kontrak itu adalah puncak dari negosiasi panjang, yang sebenarnya berhasil diselesaikan berkat campur tangan dan strategi rahasia dari Dara sendiri. Namun, semua pujian dan tepuk tangan diarahkan kepada Busonya, ibu mertuanya, sang pimpinan keluarga yang sombong dan penuh percaya diri. Busonya adalah personifikasi dari kesombongan kelas atas. Ia selalu tampil elegan dengan setelan desainer dan perhiasan berkilauan, seolah setiap langkahnya adalah peragaan busana. Ketika ia melintas, semua staf menunduk hormat, bukan karena respek, tetapi karena takut pada lidahnya yang tajam dan kekuasaannya. Bagi Busonya, Dara hanyalah menantu tak berguna, seorang wanita miskin tanpa latar belakang yang berhasil menikahi putranya, karena Arka terlalu bodoh untuk memilih yang setara. Tepat pukul 10 pagi, sebuah mobil mewah berwarna hitam mengkilap berhenti di depan pintu utama kantor proyek. Keluarlah Busonya, diikuti oleh Reno, adik ipar Dara. Reno adalah tipikal anak manja yang merasa paling berjasa. Ia selalu mengekor di belakang ibunya, membanggakan gelar sarjana manajemennya, yang dibiayai Dara secara anonim, dan selalu melontarkan komentar sinis kepada Dara setiap kali mereka berpapasan. Saat Busonya dan Reno berjalan menuju ruang rapat utama, mata mereka menangkap sosok Dara yang sedang berdiri tenang di sudut koridor, mengamati papan denah proyek dengan pandangan tajam, menganalisis alur logistik yang menurutnya sedikit berantakan. Lihat siapa ini, suara Busonya tajam, diiringi tawa renyah yang dibuat-buat. Kenapa kamu ada di sini, Dara? Apa kamu sedang menunggu antrian untuk makan siang gratis dari catering proyek? Bukankah seharusnya kamu di rumah, mencuci pakaian suamimu? Reno tertawa kecil, melipat tangan di dada, mungkin dia sedang mencari ide, Bu. Ide untuk bisnis catering kecil-kecilan. Dia kan hanya punya bakat di dapur, bukan di proyek bernilai puluhan miliar ini. Dara hanya mengangkat wajahnya dengan ekspresi datar. Senyum kecil yang nyaris tak terlihat tersungut di sudut bibirnya. Ia sudah terbiasa. Selama ini, ia memang membiarkan dirinya diremehkan.
Itu adalah bagian dari master plan-nya. Setiap hinaan yang masuk, setiap anggapan remeh, adalah bahan bakar yang ia kumpulkan untuk ledakan yang akan datang. Ia tahu persis bagaimana cara kerja mereka, bagaimana Busonya mengelola keuangan dengan serakah, dan bagaimana Reno hanya menjadi benalu. Ia bahkan tahu persis di mana letak lubang dan kelemahan terbesar proyek yang akan segera ia hancurkan ini. Saya hanya ingin melihat kemajuan proyek, Bu, jawab Dara pelan, nadanya sopan dan terkontrol. Tidak ada yang perlu dilihat oleh mata seperti kamu, Dara, potong Busonya dingin. Kamu tidak tahu apa-apa tentang bisnis. Proyek ini dibangun dengan darah, keringat, dan kontribusi dari keluarga inti. Kamu hanya seorang penonton. Tugasmu adalah mendukung suamimu, bukan berkeliaran di sini mengganggu staf yang sedang sibuk. Atau jangan-jangan kamu ingin mencoba mencuri denah. Busonya sengaja mengucapkan kata kontribusi dengan penekanan, menyindir Dara yang di mata mereka tidak pernah mengeluarkan sepeser pun untuk bisnis ini. Mereka tidak tahu bahwa Daralah yang menyuntikkan dana awal yang sangat besar ketika bisnis keluarga itu diambang kebangkrutan beberapa tahun lalu, menyelamatkannya, dan mengubahnya menjadi raksasa seperti sekarang. Uang itu mengalir melalui perusahaannya, Satria Cipta Abadi, yang namanya tidak pernah mereka kenal. Dara menundukkan kepala, seolah menerima penghinaan itu dengan pasrah. Baik, Bu, saya akan pulang. Bagus, Busonya tersenyum puas, kemenangan kecil yang terasa besar baginya. Sekarang pergilah. Kami ada rapat penting tentang kontrak 15 miliar yang akan segera ditandatangani. Ini adalah pembicaraan antar profesional. Dan kamu, jelas bukan salah satunya. Busonya dan Reno melenggang masuk ke ruang rapat, meninggalkan Dara sendirian. Dara berjalan ke arah tempat parkir, namun bukannya masuk ke mobilnya, mobil sederhana yang sengaja ia gunakan untuk penyamaran. Ia malah memutar langkah ke sisi lain kompleks proyek, menuju sebuah kafe kecil di seberang jalan. Di kafe itu, Lisa, sahabat karib Dara, sudah menunggu. Lisa adalah satu-satunya orang, selain Pak Karta, yang tahu tentang identitas ganda Dara sebagai seorang investor raksasa. Kau membiarkan mereka menghinamu lagi? Tanya Lisa begitu Dara duduk. Rasa frustrasi terasa jelas di suaranya. Dara hanya tersenyum tipis, menyesap kopi yang dipesankan Lisa. Biarkan saja. Cangkir yang penuh tidak akan bisa menampung air lagi, Lisa. Biarkan mereka merasa penuh dengan kesombongan. Aku hanya perlu memastikan, mereka mabuk kepayang di puncak keangkuhan, sebelum aku tarik karpet di bawah kaki mereka. Kontrak 15 miliar itu. Apakah ini saatnya? Tanya Lisa berbisik, matanya memancarkan rasa ingin tahu yang terpendam. Hampir, jawab Dara, mengusap layar ponselnya. Ia menunjukkan pesan singkat dari Pak Karta. Isinya hanya kode sederhana, tahap 3 selesai. Siap eksekusi. Kontrak 15 miliar itu adalah tulang punggung proyek mereka. Tanpa itu, mereka mati. Dan coba tebak, Lisa. Dara menyeringai tipis, senyum yang jarang ia tunjukkan dan penuh dengan aura kekuatan yang mematikan. Kontrak itu bukan hanya penting bagi mereka. Perusahaan konglomerat yang menandatanganinya adalah milikku. Tepatnya, perusahaan cangkang di bawah payung holding pribadiku. Perusahaan yang Busonya dan Arka yakini sebagai mitra independen besar yang mereka yakinkan untuk bekerja sama. Lisa terkesiap, tangannya menutup mulut menahan suara. Jadi, mereka sedang merayakan kemenangan yang sebenarnya sudah kau atur sejak awal. Tentu saja, Dara menegaskan. Aku yang membuat kontrak itu sempurna, aku yang membuatnya menjadi deal yang tidak bisa mereka tolak, dan aku yang memberikan tenggat waktu yang sangat ketat. Tenggat waktu pembayaran komitmen yang hanya bisa mereka penuhi setelah dana pinjaman dicairkan. Dana pinjaman itu juga pinjamanku, yang disamarkan oleh Pak Karta. Dara melihat jam di ponselnya. Pukul 11 kurang 5 menit. Rapat di kantor proyek pasti sudah mencapai klimaks, menuju sesi penandatanganan dan pengesahan komitmen. Ia tahu persis bagaimana Busonya akan bertindak. Busonya akan merasa dialah dewi penyelamat keluarga dan perusahaan. Busonya pasti akan menyanjung dirinya sendiri, dan mungkin, sekali lagi, melontarkan hinaan terakhir pada menantu tak berguna sebelum berpesta. Dara bangkit. Waktunya kembali ke lokasi proyek. Lisa.
Aku tidak mau ketinggalan pertunjukan utamanya. Ia kembali ke lokasi proyek, berjalan dengan langkah biasa, seolah ia benar-benar hanya ingin melihat-lihat. Ia berdiri di koridor dekat ruang rapat, posisi yang sedikit tersembunyi namun memungkinkannya mendengar riuh rendah perayaan yang mulai terdengar. Tawa busonya yang nyaring terdengar di sela-sela sorak-sorai. Dara bisa membayangkan adegan di dalam, busonya mengangkat gelas, menerima tepuk tangan, dan Reno yang merasa keren di samping ibunya. Ia menunggu. Ia menunggu momen ketika kesombongan mereka mencapai titik didih. Dara kembali berdiri di koridor, tempat ia menerima penghinaan beberapa saat yang lalu. Kali ini, ia tidak menunduk. Ia menyandarkan punggungnya ke dinding marmer dingin, menantikan momen yang akan mengubah segalanya. Suara tawa dan tepuk tangan di ruang rapat utama semakin nyaring. Busonya pasti sudah mabuk kepayang dengan kemenangan semu ini. Perayaan yang mereka gelar di ruangan itu ibarat tarian di atas genangan minyak, sebentar lagi akan tersulut dan membakar semuanya. Tak lama kemudian, pintu ruang rapat terbuka. Bukan untuk mengakhiri rapat, melainkan karena ada masalah yang harus diselesaikan segera di luar. Arka, suami Dara, keluar dengan wajah sedikit tegang, memegang ponselnya erat-erat. Wajahnya yang biasanya tenang dan angkuh kini sedikit berkeringat, tanda bahwa ada ketidakberesan. Arka tidak melihat Dara yang berdiri di bayangan pilar. Ia sibuk mendebat seseorang di ujung telepon tentang masalah persediaan beton yang mendadak menipis dan berpotensi menghambat pengecoran struktur utama. Busonya dan Reno ikut keluar, merasa terganggu oleh keributan kecil yang ditimbulkan Arka. Mereka mendekati Arka, tetapi perhatian busonya teralih saat matanya menangkap sosok Dara. Busonya segera mengabaikan masalah persediaan beton yang sedang dibahas Arka. Baginya, Dara adalah masalah yang lebih menyebalkan dan harus disingkirkan segera. "Kenapa kamu masih di sini, Dara?" tegur busonya tajam, suaranya menarik perhatian beberapa staf yang lewat. "Saya sudah bilang, pergilah. Kamu berdiri di sini seperti patung yang mengganggu pemandangan. Kami sedang merayakan keberhasilan. Ini bukan tempat untuk orang yang tidak memberikan kontribusi nyata." Arka, yang baru saja selesai dengan panggilan teleponnya, menoleh dan terkejut melihat Dara. Bukannya membela, Arka justru melontarkan tatapan kesal kepada istrinya. Ia takut kehadiran Dara yang berpakaian sederhana akan mencoreng citra kesuksesan yang sedang mereka pamerkan kepada para manajer dan rekanan yang masih berada di dalam ruang rapat. Arka selalu memilih untuk menjaga citra di mata ibunya, daripada menghargai perasaan istrinya. "Dara, busonya benar," ujar Arka, nadanya tidak sabar. "Pulanglah. Nanti sore kita bicarakan. Proyek ini sangat sensitif saat ini. Jangan bikin ulah." Dara hanya menatap suaminya. Tatapan Arka adalah pemicu terakhir. Selama ini, Dara selalu memaafkan ketidakpedulian Arka, membenarkan perbuatannya sebagai upaya menjaga perdamaian keluarga. Namun, kali ini Arka tidak hanya gagal melindunginya, ia justru terang-terangan berpihak pada sang ibu yang menghinanya. Rasa sakit yang Dara rasakan perlahan berubah menjadi rasa jijik dan penentuan yang dingin. "Aku datang ke sini karena ada hal penting yang ingin kubicarakan terkait proyek ini," kata Dara, suaranya datar. Ia tidak berteriak, namun suaranya membawa otoritas yang aneh, memaksa busonya, Arka, dan Reno untuk berhenti bicara dan mendengarkan. Reno, yang sedari tadi hanya menyeringai, melangkah maju. "Kau? Bicara tentang proyek? Yang benar saja. Apa yang bisa kamu bicarakan tentang bagaimana memilih warna cat untuk dapur?" Ia tertawa, dan beberapa staf di sekitar pun ikut tertawa canggung. Dara mengabaikan Reno, pandangannya terkunci pada busonya. "Masalahnya, Bu, saya melihat ada celah besar dalam penandatanganan kontrak 15 miliar itu. Saya khawatir, jika tidak diatasi, ini akan menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar daripada keuntungan yang Anda bayangkan." Busonya meledak. Ia muak dengan keberanian Dara yang tiba-tiba berlagak cerdas. "Cukup, Dara. Apa yang kamu tahu tentang celah kontrak? Kamu bahkan tidak pernah masuk ke sekolah bisnis. Kamu hanya ibu rumah tangga yang bisanya menghabiskan uang Arka. Kerugian terbesar adalah memiliki menantu sepertimu di perusahaan ini, yang hanya membuang-buang waktu kami." Busonya mendekat, wajahnya merah padam karena amarah. Ia sengaja berbicara keras,
Ingin semua staf yang mendengar tahu betapa rendahnya menantunya ini. Dengar, Bu, Dara mencoba menjelaskan, masih dengan nada tenang, celah yang saya maksud. Tidak ada celah. Potong Bu Sonya, suaranya menggema di koridor, menarik perhatian semua orang yang masih di dalam ruang rapat. Yang ada hanyalah kamu yang iri dan tidak senang dengan kesuksesan kami. Kamu tidak berkeringat sedikit pun untuk bisnis ini. Kamu tidak berkorban apa-apa. Kamu hanya donatur kecil yang bahkan tidak berarti. Bu Sonya menoleh ke arah salah satu manajer senior yang berdiri agak jauh. Pak Surya. Dia tidak berkontribusi apapun di bisnis ini. Dia mengganggu dan menyebarkan aura negatif. Usir saja dia dari sini. Pastikan dia tidak pernah lagi menginjakan kaki di lokasi proyek utama ini. Kata-kata itu, usir saja dia dari sini, bagaikan palu godam yang menghantam Dara. Ini bukan hanya penghinaan, ini adalah tindakan pengusiran publik, sebuah pembatalan keberadaannya dalam lingkaran keluarga dan profesional. Arka tetap diam, menunduk, takut berhadapan dengan ibunya. Reno menyeringai penuh kemenangan, menikmati tontonan pengusiran Dara. Manajer Surya ragu-ragu, namun perintah pimpinan adalah mutlak. Ia mulai melangkah mendekati Dara. Saat manajer Surya mendekat, seluruh suasana hati Dara berubah, dari ketenangan menjadi ketetapan hati yang dingin dan tak terhindarkan. Penghinaan yang ia biarkan menumpuk selama bertahun-tahun kini mencapai batasnya. Dara tidak berteriak, tidak membantah, dan tidak menangis. Ia hanya melakukan satu hal. Ia mengeluarkan ponselnya. Ponsel sederhana, merek lama, yang selalu ia bawa kemana-mana, seolah-olah ia tidak punya uang untuk membeli yang lebih baik. Pandangannya tertuju pada Bu Sonya. Ia tahu, saat ini Bu Sonya sedang menikmati setiap detik pengusiran ini. Saat ini, Bu Sonya merasa menjadi ratu yang tak tertandingi. Dara menekan sebuah kontak di ponselnya, Pak Karta. Panggilan tersambung dalam 2 detik. Dara tidak menggunakan sapaan basa-basi. Ia langsung mengeluarkan perintah yang hanya bisa dipahami oleh Pak Karta, namun memiliki dampak seismik pada bisnis yang sedang mereka bicarakan. Pak Karta, suara Dara terdengar jelas, tenang, tanpa emosi, namun mematikan. Batalkan kontrak itu. Kontrak Satria Cipta Abadi. Ya, yang 15 miliar itu. Tarik semua komitmen yang sudah kita berikan. Gunakan klausul penarikan mendadak, klausul X. Sekarang juga. Hening. Bu Sonya, Arka, Reno, dan manajer Surya terpaku. Mereka tidak mengerti apa yang Dara bicarakan. Mereka hanya mendengar Dara menyebut kata, kontrak, 15 miliar, dan, batalkan. Bu Sonya tertawa sinis. Hah? Apa-apaan ini, Dara? Kau pikir kau sedang menelepon siapa? Presiden? Kau sedang bermain-main? Kau pikir kau bisa membuat masalah? Dara tidak menjawab. Ia hanya mengakhiri panggilan dan menyimpan ponselnya. Ia menatap Bu Sonya, dan untuk pertama kalinya, Bu Sonya melihat kilatan mata yang selama ini tersembunyi. Kilatan mata seorang penguasa, seorang strategis, yang baru saja menarik pelatuk. Di saat yang sama, ponsel Arka, ponsel Bu Sonya, dan ponsel manajer Surya berbunyi nyaring hampir bersamaan, notifikasi dari email penting yang masuk secara mendadak. Mereka mengabaikannya, terlalu fokus pada drama pengusiran Dara. Sudah selesai dramanya, Bu, kata Dara, suaranya kini penuh kuasa. Saya sudah melaksanakan perintah Anda. Saya sudah memastikan kontribusi saya ditarik. Total 15 miliar yang Anda kira, tidak ada artinya, itu. Selamat merayakan keberhasilan Anda tanpa ada lagi, pengganggu, seperti saya. Satu kalimat itu, batalkan kontraknya sekarang. Yang diucapkan Dara kepada Pak Karta, adalah ledakan yang baru saja terjadi. Namun, dampaknya baru akan terasa di bab berikutnya, ketika Bu Sonya, Arka, dan Reno menyadari kehancuran yang telah ditimbulkan oleh wanita tak berguna ini. Kini, tugas Dara sudah selesai. Ia telah menarik pemicu, dan ledakan hanya tinggal menunggu waktu. Ia membalikan badan, berjalan pergi, meninggalkan Bu Sonya, Arka, dan Reno, yang masih mematung, menertawakan drama yang baru saja mereka saksikan, tanpa menyadari bahwa tawa mereka adalah tawa terakhir sebelum bencana. Dara berjalan perlahan menjauhi kerumunan di koridor,
menuju mobil sederhananya di tempat parkir. Langkahnya tenang, tidak tergesa-gesa, memancarkan aura kemenangan sunyi yang tak terucapkan. Ia tahu persis apa yang akan terjadi di belakangnya. Kehancuran itu hanya tinggal menunggu waktu untuk diumumkan secara resmi. Ia telah melempar batu, dan gelombang kejutnya sebentar lagi akan mencapai pantai kesadaran Bu Sonya, Arka, dan Reno. Bu Sonya masih berdiri mematung. Setelah Dara pergi, ia hanya bisa menatap punggung menantunya dengan jijik dan kebingungan. Kata-kata, batalkan kontrak itu, masih terngiang, tapi ia langsung mengenyahkannya. Itu pasti hanya gertakan kosong dari seorang wanita yang sedang putus asa karena diusir. Wanita itu tidak punya kekuasaan apa-apa, batinnya yakin. Namun, ketenangan Bu Sonya tidak berlangsung lama. Manajer Surya, yang tadi ragu-ragu menghampiri Dara, kini kembali ke ruang rapat. Tidak sampai 1 menit, ia keluar lagi, wajahnya kini pucat pasi, seperti baru saja melihat hantu. Ia menghampiri Bu Sonya dengan langkah terhuyung-huyung. Bu Sonya, maaf ini gawat, suara manajer Surya bergetar. Gawat apa? Kenapa kamu panik begitu? Tegur Bu Sonya, kesal karena dramanya terpotong. Apakah si Dara itu membuat masalah lagi? Bukan Dara, Bu, jawab manajer Surya, berusaha mengatur napas. Kontraknya. Kontrak Giant Prosperity Group yang 15 miliar itu dibatalkan. Baru saja, beberapa detik yang lalu, pihak mereka mengirim notifikasi resmi, menarik semua komitmen secara sepihak, menggunakan klausul penarikan mendadak, klausul X. Mendengar kata, dibatalkan, wajah Bu Sonya langsung kehilangan semua rona merah akibat amarahnya. Wajahnya berubah kelabu. Kontrak itu adalah segala-galanya. Kontrak itu adalah jaminan pinjaman ban yang mereka tunggu-tunggu. Kontrak itu adalah janji kemewahan dan reputasi yang akan melambungkan nama keluarga. Tanpa kontrak itu, proyek ini akan kehabisan dana dalam waktu kurang dari 2 minggu. Bohong, teriak Bu Sonya, suaranya melengking tinggi, memecah kesunyian di koridor. Itu tidak mungkin. Saya baru saja berbincang dengan CEO mereka. Kontrak itu sudah final. Kalian pasti salah lihat. Reno yang sedari tadi bersandar dengan angkuh, kini mengeluarkan ponselnya. Ada belasan pesan dan notifikasi dari grup internal perusahaan yang masuk. Semua isinya panik, menanyakan tentang pembatalan mendadak kontrak terbesar mereka. Reno membaca sekilas, matanya membesar dengan cepat. Gawat, Bu. Itu benar. Kontraknya dibatalkan. Reno berseru. Mereka bilang, pembatalan dilakukan atas perintah dari level tertinggi, karena ada perubahan internal mendadak di perusahaan pemenang kontrak. Ini tidak masuk akal. Arka, yang tadi sibuk dengan masalah beton, kini ikut terkejut. Ia membuka email resmi yang baru saja masuk ke kotaknya. Subjeknya mencolok, pemberitahuan pembatalan kontrak dan penarikan komitmen dana investasi. Tangan Arka gemetar saat membaca isi surel itu. Pembatalan ini sah dan tidak dapat diganggu-gugat sesuai klausul X. Ia menyadari kehancuran total yang baru saja mereka alami. Tiba-tiba, Arka teringat pada suara Dara di telepon, pada kata-kata yang diucapkan Dara kepada Pak Karta sesaat sebelum ia pergi, batalkan kontrak itu yang 15 miliar itu. Tarik semua komitmen. Sekarang juga. Keringat dingin membasahi dahi Arka. Ia mulai menyambungkan titik-titik yang tadi ia anggap sebagai sandiwara konyol. Tunggu, Bu, Dara. Arka berbisik, suaranya serak. Tadi, Dara menelepon. Dia bilang dia membatalkan kontrak. Dia menyebut nama Pak Karta. Itu bukan gertakan? Bu Sonya menoleh, matanya melotot tidak percaya. Omong kosong apa ini, Arka? Kau membiarkan dia menipu kita dengan gertakan bodoh itu? Dara tidak punya kuasa apa-apa. Dia hanya menantu miskin. Dia tidak kenal orang di Giant Prosperity Group. Itu adalah perusahaan yang sangat besar, kita butuh berbulan-bulan untuk meyakinkan mereka. Bagaimana mungkin wanita tak berguna itu bisa membatalkannya hanya dengan 1 kalimat? Tapi, Bu, sela Reno, otaknya mulai bekerja. Dara menyebut Pak Karta. Pak Karta itu, pengacara yang sangat terkenal. Dia dikenal sebagai tangan kanan orang-orang besar di industri properti,
tapi dia selalu bekerja di balik layar. Selama ini kita selalu curiga siapa klien besarnya. Saat itulah manajer Surya, yang tampak lebih tenang setelah menghubungi tim legal, mendekat lagi. Bu Sonya, tim legal baru saja mengonfirmasi. Perusahaan yang membatalkan kontrak ini, Giant Prosperity Group, ternyata baru saja diakuisisi secara mayoritas oleh sebuah holding company yang namanya sangat tertutup, Satria Cipta Abadi. Mereka yang memutuskan kontrak ini. Dan ada satu hal lagi yang aneh, Bu. Seluruh pinjaman bank yang kita harapkan cair minggu depan, yang dijaminkan atas dasar kontrak ini, juga ditunda pencairannya oleh bank. Mereka bilang ada perintah internal dari investor penjamin utama untuk membekukan dana. Penyebutan nama Satria Cipta Abadi dan pembekuan dana pinjaman menjadi petunjuk yang semakin jelas. Namun, pikiran Bu Sonya masih menolak untuk percaya bahwa musibah ini berasal dari menantu yang ia remehkan. Satria Cipta Abadi. Aku belum pernah dengar nama holding itu. Bu Sonya berteriak, panik mulai menguasai dirinya. Arka, Reno. Kalian harus menghubungi Giant Prosperity. Kalian harus memohon. Kita tidak bisa kehilangan ini. Kita akan hancur. Namun, yang terjadi selanjutnya justru membuat kekacauan menjadi total. Beberapa staf senior proyek mulai berhamburan keluar dari ruang rapat. Wajah mereka tegang dan panik. Bu Sonya. Proyek di lahan utama juga dihentikan sementara. Seru seorang staf. Pemasok utama material konstruksi baru saja menarik semua kiriman mereka. Mereka bilang, mereka menerima perintah dari investor utama yang selama ini membiayai mereka. Katanya, investor itu tiba-tiba memutuskan hubungan bisnis dengan proyek kita karena ada risiko likuiditas yang tinggi. Semua rekening operasional utama proyek juga mendadak dibekukan. Seru staf lainnya dengan suara pecah. Ban bilang, ada pemegang kuasa aset yang mengajukan permohonan pembekuan karena khawatir dana tersebut disalahgunakan. Bu Sonya kini benar-benar terhuyung. Rantai bencana ini terlalu cepat dan terlalu terstruktur untuk menjadi sebuah kebetulan. Pembatalan kontrak, penarikan pasokan material, pembekuan rekening, semua terjadi dalam waktu kurang dari 5 menit sejak Dara pergi. Ia teringat kembali pada aura aneh yang dimiliki Dara saat mengucapkan satu kalimat di telepon. Arka, yang paling mengenal rutinitas harian istrinya, kini mulai menyadari kengerian yang sebenarnya. Ia tahu, Dara tidak pernah membawa uang tunai. Ia tidak pernah mengurus rekening bank. Semua keuangannya diatur oleh Pak Karta, pengacara yang namanya kini disebut-sebut Dara. Gumam Arka. Pak Karta. Satria Cipta Abadi. Arka mulai menghubungkan bahwa selama ini, setiap kali ia membutuhkan dana cepat untuk proyek, dana itu selalu masuk melalui perantara anonim dengan nama perusahaan yang berbeda-beda. Semua aliran dana itu adalah suntikan modal yang menyelamatkan proyek ini berulang kali. Dan semua perantara itu, kini ia sadari, terhubung ke satu sumber yang sama, yang dikendalikan oleh Pak Karta. Arka menarik lengan Bu Sonya. Bu, ingat saat kita butuh dana besar untuk membeli lahan di awal proyek? Itu dari mana? Kita tidak punya uang sebanyak itu. Bu Sonya ingat. Dana itu muncul secara misterius dari seorang investor yang simpatik, tanpa meminta imbalan yang besar, hanya meminta saham mayoritas yang didaftarkan secara rahasia untuk menjaga keamanan investasi. Bu Sonya menerimanya dengan senang hati karena ia yakin, sebagai pimpinan proyek, ia tetap punya kendali penuh. Arka kini memandang Reno, dan Reno membalas tatapan itu dengan wajah putih pucat. Mereka berdua sama-sama menyadari, Daralah investor simpatik itu. Daralah pemilik utama perusahaan cangkang yang mengakuisisi Giant Prosperity Group. Daralah yang mendanai pemasok material. Daralah yang kini membekukan rekening mereka. Satu kalimat yang diucapkan Dara di telepon, batalkan kontraknya sekarang, adalah perintah eksekusi yang menarik semua tali kendali yang selama ini dipegang Bu Sonya dan Arka. Dara tidak hanya menarik kontrak 15 miliar, ia menarik seluruh infrastruktur finansial yang menyangga bisnis keluarga ini. Bu Sonya menjerit kecil yang tertahan, matanya kosong. Ia melihat sekeliling, ke arah tumpukan material yang kini tidak bisa dipindahkan, ke arah staf yang kini saling berbisik penuh ketakutan. Kerajaan yang ia bangun di atas kesombongan dan penghinaan, kini roboh dalam hitungan menit,
hanya karena satu kata dari wanita yang ia anggap tak berguna. Reno, yang tadinya angkuh, kini roboh di bangku koridor. Ia tidak bisa berkata-kata. Pikirannya dipenuhi gambaran utang besar dan kehancuran reputasi. Ia hanya bisa menatap Arka dengan tatapan memohon. Arka, sang suami, sang manajer proyek, kini mematung. Ia menyadari pengkhianatan terbesarnya bukan hanya pada bisnis, tapi pada istrinya. Ia telah meremehkan dan mengabaikan wanita yang ternyata adalah nyawa finansial dari seluruh keluarganya. Perkataan Busonya, "Usir saja dia dari sini," kini bergema sebagai ironi terkejam. Mereka telah mengusir penyelamat mereka. Busonya mengangkat tangan ke dadanya, napasnya memburu. Pikirannya dipenuhi penyesalan, amarah, dan rasa malu yang tak terhingga. Ia tidak sanggup menerima kenyataan bahwa wanita yang ia hina, yang ia usir, adalah orang yang baru saja menghancurkan hidupnya. Mata Busonya memutih. Tiba-tiba, tubuhnya lunglai, dan ia roboh ke lantai koridor marmer yang dingin, pingsan di tengah kehancuran total yang baru dimulai. Sementara kekacauan terjadi, Dara sudah melaju jauh dari lokasi proyek. Ia menyalakan radio dengan volume pelan, menikmati ketenangan setelah badai emosi yang ia tahan selama bertahun-tahun. Ponselnya berdering. "Itu Pak Karta. Semua sudah dieksekusi, Nyonya Dara," lapor Pak Karta dengan suara profesional. "Pembatalan, pembekuan, dan penarikan aset holding dari bisnis keluarga mantan suami Anda. Semuanya tuntas. Tepat sesuai perintah." Dara hanya menjawab, "Terima kasih, Pak Karta. Sekarang, mari kita mulai persiapan gugatan cerai." Ia meninggalkan mereka semua dalam kehancuran, dalam kekacauan teriakan histeris dan kepanikan para staf, di mana Busonya terkapar tak berdaya dan Arka mematung dengan penyesalan yang baru datang, terlambat. Saat Dara melaju menjauhi lokasi proyek, meninggalkan kepulan debu dan kehancuran, suasana di kantor proyek Green Oasis Resort berubah dari panik menjadi histeria massal. Kejatuhan Busonya yang pingsan di koridor hanyalah awal dari kekacauan yang jauh lebih besar. Ruang rapat utama, yang beberapa menit sebelumnya menjadi saksi bisu perayaan kesombongan, kini menjadi pusat gempa finansial yang meruntuhkan segalanya. Manajer Surya dan beberapa staf senior dengan cepat membawa Busonya yang tak sadarkan diri ke ruangan P3K terdekat. Di tengah upaya penyelamatan Busonya, kepanikan di antara para manajer dan investor minoritas mulai memuncak. Arka dan Reno kini menjadi pusat perhatian, bukan karena kesuksesan, melainkan karena mereka adalah pewaris langsung dari bencana ini. Arka berdiri mematung. Pikirannya, yang tadinya dipenuhi kekesalan pada Dara, kini dibanjiri horor yang dingin. Ia mulai menyadari bahwa ia tidak hanya kehilangan istrinya, ia kehilangan sumbu kehidupan perusahaannya. Ia menarik Reno ke sudut yang lebih sepi, menjauhi bisik-bisik ketakutan para staf. "Reno, ini ulah Dara," Arka berbisik, suaranya bergetar. Dia benar-benar melakukannya. Kontrak 15 miliar, pinjaman bank, pembekuan rekening operasional, semuanya terhubung. Siapa Satria Cipta Abadi itu? Kenapa kita tidak pernah tahu? Reno, yang wajahnya masih sepucat mayat, mencoba mencari jawaban. Aku pernah mendengar sekilas, saat aku mengurus dokumen legalitas di awal proyek. Itu adalah holding company yang menyuntikkan dana anonim. Pak Karta yang mengurus semua dokumennya. Tapi aku yakin Busonya hanya memberikan saham minoritas untuk menjamin investasi itu. Dia tidak mungkin memberikan mayoritas. Ini proyek kita. Arka menggelengkan kepala, ketakutan yang sesungguhnya mulai merayapi kesadarannya. Dara bilang, "Tarik semua komitmen yang sudah kita berikan." Dia tidak sedang mengancam, Reno. Dia sedang memberi perintah kepada pemilik aset yang sah. Pikirkan lagi, Reno. Kita selalu merayakan kesuksesan, padahal kita tidak pernah tahu dari mana sumber kekayaan itu datang. Kita hanya melihat uang masuk, dan menganggap itu adalah hasil dari nama besar keluarga kita. Di dalam ruang rapat, kekacauan mencapai puncaknya. Beberapa investor minoritas yang mendengar kabar pembatalan kontrak vital itu, segera menuntut rapat darurat. Mereka mulai menyerbu Arka dan Reno, menanyakan penjelasan dan jaminan atas uang yang mereka tanamkan. "Di mana jaminannya, Arka?" teriak salah satu investor, seorang pria parubaya yang berinvestasi dengan seluruh dana pensiunnya.
Kalian bilang proyek ini aman. Kalian bilang kontrak 15 miliar itu adalah penyelamat. Apa yang terjadi? Arka mencoba menenangkan mereka, tetapi kata-katanya terdengar kosong. Ia tahu, tanpa kontrak itu dan tanpa dana likuiditas yang dibekukan, proyek ini sudah diambang kebangkrutan. Ia mencoba berbohong, mencoba menyalahkan pihak Giant Prosperity Group, tetapi manajer Surya segera membantah. Tuan-tuan, tolong tenang, manajer Surya mencoba berbicara melalui mikrofon. Kami sudah mencoba menghubungi Giant Prosperity Group. Mereka menyatakan bahwa ini adalah penarikan dana mendadak oleh investor utama mereka yang baru. Kami sedang menyelidiki siapa investor itu. Kalian tidak perlu menyelidiki lagi. Tiba-tiba sebuah suara lantang terdengar dari belakang kerumunan. Semua mata tertuju ke pintu. Berdiri di sana adalah Pak Karta, pengacara yang namanya disebut-sebut Dara, kini hadir secara fisik. Penampilannya rapi dan berwibawa, membawa sebuah tas kulit tipis. Di belakangnya, berdiri dua orang pengawal yang tampak profesional dan sangar. Kehadiran Pak Karta yang mendadak, terutama setelah Dara menyebut namanya, mengirimkan gelombang kejutan ke seluruh ruangan. Bu Sonya, yang baru saja siuman di ruang P3K, dibantu staf, kembali ke ruang rapat karena mendengar keributan itu. Wajahnya masih pucat, namun mata Bu Sonya kini memancarkan kebencian. Pak Karta, apa maksud kedatanganmu ke sini? Seru Bu Sonya, suaranya lemah namun penuh amarah. Apa urusanmu dengan kekacauan yang terjadi di perusahaan kami? Pak Karta hanya tersenyum tipis. Senyum seorang profesional yang memegang semua kartu di tangannya. Ia berjalan ke depan, menghadap kerumunan yang cemas dan keluarga yang hancur itu. Selamat siang, semuanya. Pak Karta memulai, nadanya tenang dan berotoritas. Nama saya Karta. Saya di sini sebagai perwakilan hukum dari Nyonya Dara. Saya rasa, kedatangan saya adalah urusan yang sangat penting, karena saya adalah orang yang bertanggung jawab mengeksekusi perintah pembatalan kontrak dan penarikan aset yang baru saja Anda alami. Pernyataan Pak Karta menciptakan keheningan yang mematikan. Investor minoritas saling pandang, mencoba mencerna fakta bahwa kehancuran mereka disebabkan oleh seorang wanita yang baru saja diusir secara memalukan. Itu tidak mungkin, jerit Bu Sonya, yang kini merasa darahnya mendidih lagi. Dara tidak punya uang. Dia tidak punya kekuasaan. Kamu pasti salah klien, Pak Karta. Kamu tidak mungkin bekerja untuk wanita yang tidak punya apa-apa seperti dia. Maaf, Nyonya Sonya, jawab Pak Karta dengan nada dingin. Saya tidak pernah salah klien. Nyonya Dara adalah klien tunggal saya untuk semua urusan finansial di proyek ini selama 3 tahun terakhir. Dan saya di sini untuk membuka fakta yang selama ini sengaja Nyonya Dara rahasiakan. Pak Karta membuka tas kulitnya dan mengeluarkan setumpuk dokumen. Ia mulai membacakan dengan lantang, setiap kalimat bagaikan pengumuman hukuman mati. Fakta pertama, Satria Cipta Abadi, holding company yang mengakuisisi Giant Prosperity Group dan membatalkan kontrak 15 miliar, adalah milik tunggal Nyonya Dara. Dana awal yang digunakan untuk mengakuisisi lahan proyek ini, sekitar 70% dari total, disuntikan olehnya melalui perusahaan cangkang lain yang juga miliknya. Bu Sonya terhuyung lagi, tangannya mencengkeram lengan Arka. 70%. Itu berarti mereka hanyalah boneka di atas panggung yang dimodali Dara. Fakta kedua, seluruh pinjaman bank yang Anda harapkan cair minggu ini, yang dijamin oleh Nyonya Sonya, sebenarnya dijamin balik oleh aset pribadi Nyonya Dara yang tersembunyi. Pembekuan dana pinjaman tersebut adalah perintah dari penjamin utama, Nyonya Dara, yang mencabut jaminannya saat ini juga. Fakta ketiga, dan ini yang paling krusial, Pak Karta menatap Arka dengan pandangan kecewa. Berbeda dengan yang dipikirkan Nyonya Sonya, Nyonya Dara adalah pemegang saham mayoritas dalam proyek ini. Ia rela saham itu dicatat secara anonim untuk menjaga perdamaian keluarga. Ia adalah investor tunggal yang menjaga proyek ini tetap hidup selama krisis 2 tahun lalu. Kontribusi Nyonya Sonya dan Tuan Arka, secara finansial murni, tidak mencapai 5% dari total investasi. Ruangan menjadi riuh rendah. Bisikan-bisikan horor bercampur dengan amarah para investor minoritas yang kini menyadari bahwa mereka telah ditipu oleh Bu Sonya, yang mengklaim proyek ini 100% milik keluarga mereka. Mereka kini mengalihkan kemarahan mereka ke Bu Sonya, Arka, dan Reno.
Jadi, Anda menipu kami. Anda menyembunyikan investor utamanya, teriak seorang investor. Kalian tidak punya kendali apa-apa, seru yang lain. Bu Sonya kini kembali sadar sepenuhnya, tetapi kesadaran itu membawanya pada kehancuran mental yang lebih besar. Ia berteriak, menunjuk Pak Karta dengan jari gemetar. Ini fitnah. Ini pembalasan dendam karena kami mengusirnya. Kartu, mana bukti kepemilikannya? Pak Karta tidak gentar. Ia menyerahkan sebuah flash drive kepada manajer Surya. Tuan Surya, mohon proyeksikan ini ke layar. Ini adalah transkrip lengkap aliran dana, akta notaris kepemilikan saham, dan otorisasi bank yang semuanya ditandatangani oleh Anda sendiri, Nyonya Sonya, dan Tuan Arka, yang menyerahkan kendali mayoritas kepada investor anonim 3 tahun lalu. Saat manajer Surya memproyeksikan dokumen-dokumen legal itu, bukti-bukti yang tidak terbantahkan terpampang jelas. Tanda tangan Bu Sonya dan Arka di atas dokumen yang mengalihkan sebagian besar kontrol ke tangan investor anonim, yang kini terungkap sebagai Dara. Mereka menandatanganinya saat sedang terdesak pinjaman, terlalu rakus dan yakin bahwa mereka tetap bisa mengendalikan investor yang tidak berwajah itu. Bu Sonya terhuyung mundur. Kehancuran finansial dan sosial yang ia alami hanya karena satu kalimat dari Dara. Ia kembali merasakan sakit kepala yang hebat. Reno, yang tadinya duduk, kini berdiri dan mencoba menyerang Pak Karta, namun dua pengawal Pak Karta dengan cepat menghadang. Arka tidak lagi mematung. Ia merasakan seluruh kekuatannya lenyap. Ia menatap ke layar, pada tanda tangannya sendiri, dan pada angka-angka investasi yang membuat Dara menjadi raksasa yang selama ini ia remehkan. Ia menyadari ia tidak hanya menghina istrinya, ia menghina pemiliknya. Ia telah mengusir orang yang bisa menyelamatkan seluruh keluarganya. Pak Karta mengambil kembali flash drive itu. Misi saya di sini sudah selesai. Semua aset yang terkait dengan Nyonya Dara sudah ditarik dan dibekukan. Proyek ini, yang kini kehilangan 70% dana, kontrak utama 15 miliar, dan jaminan bank, secara efektif lumpuh total. Bu Sonya menjerit histeris, menutupi telinganya. Arka hanya bisa mengepalkan tangan, menatap kehancuran yang tak terelakkan. Kekacauan di ruang rapat berubah menjadi teriakan penyesalan dan amarah. Pak Karta memberi hormat kecil dan pergi, meninggalkan Bu Sonya yang kini terduduk di lantai, menangis tanpa suara, dan Arka serta Reno yang tidak bisa berbuat apa-apa selain menyaksikan proyek impian mereka runtuh berkeping-keping. Setelah kepergian Pak Karta, ruang rapat Green Oasis Resort tak ubahnya arena perang yang ditinggalkan. Udara dipenuhi aroma keputusasaan dan kekalahan. Para investor minoritas yang tadinya bersemangat kini berteriak marah, menuntut ganti rugi dan penjelasan dari Bu Sonya, Arka, dan Reno. Kebenaran bahwa mereka telah mempertaruhkan uang mereka pada bisnis yang 70% dikendalikan oleh seorang wanita yang dianggap tidak berkontribusi apa-apa, adalah tamparan keras di wajah mereka. Bu Sonya, meskipun sudah siuman, kini tidak lagi mampu mempertahankan penampilan angkuhnya. Ia duduk tersungkur di kursi, tatapannya kosong. Pikirannya berputar liar, mencoba mencari celah, mencari cara untuk memutarbalikkan fakta yang baru saja diungkapkan Pak Karta. Ia mengingat setiap dokumen yang ia tanda tangani. Saat itu, ia menganggapnya hanya formalitas. Dokumen pinjaman rumit yang hanya perlu tanda tangan untuk mendapatkan dana segar. Bu Sonya terlalu serakah dan buta oleh ambisi untuk membaca klausul detail yang mengalihkan kendali mayoritas kepada Dara melalui perusahaan anonimnya. Reno, yang kini dikepung oleh para investor yang marah, mencoba membela diri. Ini jebakan. Ini semua tipuan. Dara tidak mungkin punya uang sebanyak itu. Dia hanya menipu ibuku, teriaknya panik. Menipu? Salah satu investor berteriak. Kami melihat sendiri transkripnya, Tuan Reno. Dana masuk. Tanda tangan ibumu dan suamimu ada di sana. Kami yang ditipu oleh kesombongan ibumu, yang bilang bisnis ini murni milik keluarga. Keributan itu menarik perhatian polisi yang memang berjaga di area proyek. Manajer Surya, yang merasa posisinya terancam, dengan cepat menggunakan keributan itu untuk menyelamatkan dirinya. Ia mendekati Arka dan berbisik, Tuan Arka, saya sarankan Anda dan keluarga Anda pergi sekarang. Saya akan mencoba menenangkan investor. Anda harus segera menghubungi Pak Karta, atau pengacara lain. Cepat. Arka,
yang masih dalam keadaan shock, hanya mengangguk. Ia meraih lengan Busonya dan Reno, menyeret mereka keluar melalui pintu samping, meninggalkan manajer Surya yang dengan sigap mengambil alih situasi, mencoba memadamkan api yang sudah terlanjur membesar. Dalam perjalanan pulang, mobil terasa sunyi mencekam. Tidak ada yang berani membuka suara. Busonya, yang biasanya cerewet dan penuh perintah, kini hanya terisak pelan. Reno terus-menerus mengumpat, menyalahkan Dara atas kecerobohan ibunya dan kebodohan Arka yang membiarkan semua ini terjadi. Kau harusnya membaca dokumen itu, Kak, seru Reno kepada Arka. Kau manajer proyek. Kenapa kau biarkan ibu menandatangani penyerahan kendali itu? Kita sekarang hanya punya sisa saham receh. Semua ini milik Dara. Arka membanting setir mobil ke sisi jalan. Emosinya yang tertahan sejak di proyek kini meledak. Aku sibuk. Reno, aku percaya pada ibu dan tim legal kita saat itu. Lagi pula, siapa yang menyangka kalau wanita yang setiap hari dia hina dan kita anggap pembantu rumah tangga, ternyata adalah investor miliaran kita. Arka menatap Busonya, matanya dipenuhi tuduhan. Bu, kenapa ibu tidak pernah curiga? Ibu selalu bilang Dara miskin. Tapi Dara tidak pernah meminta uang. Dia selalu berpakaian sederhana. Bu, itu penyamarannya. Dia menonton kita. Dia membiarkan kita berkuasa, hanya untuk melihat seberapa jauh kita bisa merusak perusahaan yang dia danai. Dia menjebak kita. Kata, jebakan, itu membuat Busonya kembali histeris. Ia menyadari, setiap penghinaan yang ia lontarkan, setiap perintah pengusiran yang ia berikan, adalah penambah nilai bagi perangkap yang Dara siapkan. Dara tidak melawan, Dara merekam. Dara tidak membantah, Dara mengumpulkan bukti. Aku harus bertemu dengannya. Aku harus memohon padanya. Busonya merangkak ke kursi depan. Arka, kita harus pulang. Kita harus ke rumah. Kita harus berlutut. Dia tidak boleh menarik semua asetnya. Kita akan kehilangan segalanya. Mereka sampai di rumah mewah mereka, sebuah mahakarya arsitektur yang selalu dibanggakan Busonya sebagai simbol kejayaan keluarga. Namun, saat mereka turun dari mobil, rumah itu terasa dingin dan asing. Saat Busonya membuka pintu utama, ia menemukan rumah itu kosong. Bukan kosong karena berantakan, melainkan kosong karena barang-barang isinya menghilang. Sofa-sofa mahal, lukisan-lukisan anti koleksi Busonya, vas porselen kuno, bahkan televisi layar datar berukuran raksasa di ruang tamu, semuanya lenyap. Hanya menyisakan jejak debu berbentuk persegi di lantai marmer, menandakan keberadaan barang mewah itu sebelumnya. Apa yang terjadi? Busonya berteriak, suaranya pecah. Perampok. Kita dirampok. Reno dan Arka segera berlarian ke kamar masing-masing. Di kamar Busonya, perhiasan emas putih dan berlian koleksinya raib dari brankas. Di kamar Reno, komputer gaming mahal dan koleksi jam tangan mewahnya hilang tak bersisa. Di kamar Arka, semua dokumen penting perusahaan dan bahkan setelan jas mahalnya sudah tidak ada. Tepat di tengah ruang tamu, di atas meja yang kosong, tergeletak sebuah amplop putih tebal, ditujukan kepada keluarga Arka. Arka gemetar saat membuka amplop itu. Di dalamnya ada 2 lembar surat. Surat pertama adalah surat pemberitahuan dari sebuah perusahaan logistik ternama. Isinya menyatakan bahwa seluruh aset bergerak di rumah tersebut telah ditarik dan diamankan atas perintah dari pemilik aset sah. Barang-barang tersebut bukan milik keluarga Arka, melainkan disewa atau dibeli atas nama perusahaan yang berada di bawah kendali Nyonya Dara, dan telah ditarik kembali sesuai klausul kontrak penyewaan aset. Surat kedua adalah salinan gugatan cerai resmi dari Dara kepada Arka, yang sudah didaftarkan hari itu juga di pengadilan agama. Gugatan itu menyertakan bukti pengkhianatan Arka, yang Arka sendiri tidak tahu bagaimana Dara bisa mendapatkannya, dan tuntutan untuk harta gonogini 0%, karena Arka tidak memiliki kontribusi finansial yang signifikan selama pernikahan, bahkan rumah mewah yang mereka tempati adalah milik Dara. Busonya membaca salinan surat itu, matanya bergerak panik. Ini tidak mungkin. Semua barang itu, kami yang memilihnya. Kami yang menggunakannya. Mereka milik kami. Arka menunjuk surat pertama dengan tangan gemetar. Tidak, Bu, tidak. Ingat saat kita pindah ke sini, Dara yang mengurus semua perabotan.
Dia bilang dia punya koneksi ke desainer interior yang bisa memberi kita diskon besar, tapi harus atas nama perusahaannya. Ternyata, dia tidak membeli barang-barang ini untuk kita. Dia hanya menyewakannya kepada kita melalui perusahaan miliknya sendiri, dan sekarang dia menariknya kembali. Jebakan investasi Dara tidak hanya mencakup bisnis proyek, tetapi juga gaya hidup mewah yang mereka nikmati. Setiap barang mahal di rumah itu, setiap perhiasan yang Busonya pamerkan, setiap mobil mewah yang mereka parkir di garasi, yang kini juga hilang, ditarik oleh perusahaan penyewaan mobil yang juga milik Dara. Semuanya hanyalah aset sewaan yang diizinkan Dara mereka nikmati. Mereka telah hidup dalam kemewahan palsu selama bertahun-tahun, menjadi boneka di rumah boneka Dara. Reno menjerit frustrasi. Jadi selama ini kita hanya pura-pura kaya? Ibu, ayah, almarhum, Kak Arka, kita semua menumpang di harta wanita yang kita hina. Kita tidak punya apa-apa lagi. Arka kini duduk di lantai marmer yang dingin dan kosong, mematung, menatap gugatan cerai dan pemberitahuan penarikan aset. Ia menyadari bahwa ketika Dara mengatakan, usir saja dia dari sini, ia tidak sedang mengusir menantu. Ia sedang mengusir pemilik segalanya. Di saat yang sama, ponsel Arka berdering. Itu panggilan dari Lisa, sahabat Dara, yang kini bertindak sebagai utusan. Dara ingin menyampaikan pesan terakhir untuk kalian. Arka, suara Lisa terdengar tegas, tanpa basa-basi. Dia akan tinggal di rumah baru yang lebih tenang. Dia akan melanjutkan hidupnya. Untuk kalian, dia menyarankan kalian mencari tempat tinggal yang sederhana, dan mulai mencari pekerjaan untuk membayar hutang yang tersisa. Oh, ya. Jangan coba-coba mengklaim rumah ini. Sertifikatnya atas nama perusahaan holding Dara sejak awal. Sekarang, permisi. Saya harus mengurus pengosongan rumah ini sebelum matahari terbenam. Lisa menutup telepon. Arka menatap ibunya yang menangis terseduh-seduh dan adiknya yang kebingungan. Mereka tidak punya apa-apa lagi. Mereka telah diusir, bukan dari proyek, melainkan dari seluruh hidup yang selama ini mereka anggap milik mereka. Jebakan investasi Dara telah tuntas. Malam itu, dinginnya lantai rumah kosong yang baru saja dikosongkan terasa menusuk tulang Arka, Busonya, dan Reno. Mereka tidak punya apa-apa lagi selain pakaian di badan dan rasa malu yang mencekik. Setelah kegagalan histeris Busonya untuk menghubungi Dara dan Pak Karta, semua panggilan diblokir. Mereka terpaksa menumpang di sebuah apartemen kecil milik teman lama Arka, jauh dari kemewahan yang selama ini mereka nikmati. Busonya terbaring lemah di sofa, tubuhnya remuk, bukan karena fisik, melainkan karena ego yang hancur. Ia terus meracau tentang bagaimana Dara telah menjebaknya. Sementara Reno, yang baru pertama kali merasakan hidup tanpa fasilitas mewah, hanya bisa menggerutu dan menyalahkan semua orang kecuali dirinya sendiri. Namun, di antara ketiganya, Arka adalah yang paling tertekan. Bukan karena kehilangan harta, tetapi karena ia dipaksa menghadapi kebenaran pengkhianatan yang selama ini ia sembunyikan. Arka menyadari bahwa gugatan cerai Dara menyertakan bukti pengkhianatan yang ia sendiri tidak tahu bagaimana Dara bisa mendapatkannya. Dara, selama ini, tidak hanya mengamati aset finansial mereka, ia juga mengamati kehidupan pribadinya. Arka duduk di balkon kecil apartemen itu, memandangi lampu-lampu kota yang dulu ia anggap di bawahnya. Kini, ia adalah bagian dari kerumunan tanpa nama itu. Ia mengingat kembali beberapa bulan terakhir. Selain ketidakpeduliannya pada Dara, Arka memang terlibat dalam praktik bisnis kotor di luar sepengetahuan Dara. Atau setidaknya, ia pikir begitu. Beberapa waktu lalu, Arka dihubungi oleh seorang rekan bisnis dari perusahaan saingan yang menawarkan imbalan besar jika ia bisa membocorkan informasi tender proyek internal keluarga. Awalnya, Arka menolak. Namun, godaan uang tunai yang ditawarkan, ditambah dengan rasa frustrasi karena merasa Busonya tidak pernah menghargai kerja kerasnya, membuat Arka goyah. Ia setuju untuk membocorkan beberapa detail kecil, yang di matanya tidak akan merugikan proyek secara keseluruhan, tetapi cukup untuk membuatnya memiliki dana darurat pribadi. Tiba-tiba, ponsel Arka bergetar. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal. Isinya adalah tautan ke sebuah cloud penyimpanan. Rasa penasaran yang bercampur ketakutan membuat Arka membuka tautan itu. Di dalamnya, terdapat puluhan file yang membuat jantungnya mencelos. Isinya adalah transkrip lengkap pesan instan antara dirinya dan rekan bisnis saingan itu,
termasuk rincian tanggal, waktu, dan jumlah uang yang ia terima. Ada pula rekaman suara dirinya sedang membocorkan informasi rahasia di telepon. Semua bukti itu tertata rapi, jelas, dan sangat kuat untuk digunakan sebagai bukti pengkhianatan. Arka menyadari bahwa Dara tidak hanya mengetahui pengkhianatannya. Dara telah merekayasa kebocoran itu, membiarkannya terjadi, dan mendokumentasikannya dengan sempurna. Arka ingat salah satu rekaman suara itu. Itu adalah rekaman ketika ia sedang berdiskusi dengan Reno, di mana ia meremehkan upaya Dara yang mencoba memberikan saran bisnis di awal proyek, dan bahkan mengolok-olok Dara di depan Reno. Dara telah merekam semua hal. Sebuah pesan baru muncul di layar ponselnya, kali ini dari Pak Karta. Bukan pesan ancaman, melainkan pesan formal yang dingin. Tuan Arka, Nyonya Dara telah menyertakan semua bukti ini dalam berkas gugatan cerai. Bukti ini tidak hanya akan memastikan Nyonya Dara memenangkan perceraian tanpa harus membagi aset, tetapi juga dapat digunakan untuk menggugat Anda atas penyalahgunaan informasi perusahaan di masa depan. Nyonya Dara menyarankan Anda untuk menandatangani semua dokumen perceraian tanpa tuntutan, agar proses ini cepat selesai. Karena jika tidak, Nyonya Dara akan mengungkap pengkhianatan Anda ke publik dan pihak berwajib. Arka menjatuhkan ponselnya ke lantai. Ia kini menyadari bahwa kehancurannya jauh lebih dalam daripada sekadar hilangnya harta. Ia adalah seorang pengkhianat, dan wanita yang ia khianati adalah pemilik sesungguhnya dari harta yang ia coba jual demi keuntungan pribadi. Dara tidak hanya pintar, Dara adalah ahli strategi yang bermain di level yang berbeda. Ia membiarkan Arka mencuri dari perusahaannya sendiri, hanya untuk mendapatkan bukti hukum yang kuat untuk menghancurkannya. Di saat yang sama, Busonya keluar dari sofa dan berjalan ke arah Arka, air mata membasahi pipinya yang keriput. "Arka, Ibu minta maaf," katanya, suaranya lemah. "Ibu yang terlalu sombong. Kita harus berlutut. Kita harus memohon. Dia mencintai kamu, Nak. Kamu harus bujuk dia untuk kembali. Kalau dia kembali, semua aset itu akan kembali juga." Arka menatap ibunya dengan pandangan kosong. "Dia tidak mencintaiku, Bu. Dia membenciku. Dia membenci kita. Dan yang lebih buruk, dia sudah tahu semuanya. Dia tahu aku membocorkan informasi. Dia tahu aku mencuri dari perusahaannya sendiri." Busonya terdiam, wajahnya kebingungan. "Apa maksudmu, Arka?" Arka menunjukkan file di ponselnya kepada Busonya dan Reno. Saat mereka melihat transkrip dan bukti rekaman pengkhianatan itu, Reno terkejut, namun Busonya justru menangis lebih keras. Kau melakukan ini di belakang ibu, Arka?" Busonya terisak. "Kau mengkhianati perusahaanmu sendiri? Kau mengkhianati kepercayaan keluargamu? Perusahaan ini bukan milik kita, Bu. Perusahaan ini milik Dara," balas Arka, suaranya pecah. "Aku mencuri dari Dara. Dan dia tahu. Dia sengaja membiarkanku melakukannya untuk mendapatkan bukti ini. Dia merencanakan kehancuran kita, Bu, sejak awal." Reno yang mendengarnya, kini berdiri tegak. Ketakutan di matanya berubah menjadi kebencian baru. "Jadi, karena pengkhianatanmu, Kak, semua ini hancur. Kalau saja kau tidak serakah, mungkin Dara tidak akan punya bukti kuat untuk menghancurkan kita secepat ini." Busonya, yang baru saja memohon, kini mengalihkan amarahnya kepada Arka. "Kau pengecut, Arka. Kau membiarkan istrimu menipumu, dan kau mengkhianati kami. Semua ini adalah kesalahanmu. Semua yang kau lakukan hanya untuk memuaskan egomu yang merasa kurang dihargai." Arka merasa dunianya runtuh 2 kali lipat. Bukan hanya Dara yang menghakiminya, tetapi juga keluarganya yang kini menudingnya sebagai biang keladi. Mereka tidak melihat keserakahan dan kesombongan mereka sendiri sebagai penyebab utama. Mereka melihat pengkhianatan Arka sebagai kesalahan teknis yang mempercepat kehancuran. Arka menyadari bahwa ia tidak hanya kehilangan harta, ia kehilangan harga diri dan tempatnya di mata keluarganya. Ia telah dikorbankan, baik oleh Dara maupun oleh Busonya, yang kini sibrasibur mencoba menyelamatkan diri dari hukuman sosial. Di tengah malam yang dingin, Arka hanya bisa menerima kenyataan pahit itu. Ia telah meremehkan wanita yang ia sebut istrinya, dan ia telah mengkhianati investornya. Kini, Dara memiliki kendali penuh atas hidupnya,
baik secara finansial maupun hukum. Arka memutuskan untuk mengikuti saran Pak Karta. Ia akan menandatangani semua dokumen cerai, tanpa tuntutan apapun, demi mencegah kehancuran publik yang akan menyusul. Ia tahu, babak baru dalam hidupnya akan dipenuhi dengan penyesalan dan upaya keras untuk membangun kembali apa yang telah ia hancurkan sendiri. Dara sudah menang, dan kekalahan Arka adalah absolut dan tak terhindarkan. Kabar kehancuran proyek Green Oasis Resort menyebar cepat di kalangan pebisnis properti dan sosialita Jakarta. Bisnis keluarga Busonya yang selama ini diagungkan mendadak lumpuh total. Namun, yang lebih mengejutkan adalah gosip liar yang beredar. Semua ini disebabkan oleh seorang wanita yang diusir di depan mata para staf. Busonya, yang kini tinggal di apartemen sempit, menolak untuk menerima kekalahan ini dalam diam. Ia memutuskan untuk melakukan manuver sosial terakhirnya. Ia nekat menyelenggarakan acara syukuran kecil-kecilan di sebuah restoran mewah, dengan mengundang relasi bisnis lama dan beberapa sosialita, mencoba meyakinkan mereka bahwa masalah ini hanyalah gangguan teknis sementara. Tujuannya adalah untuk menjaga reputasi dan mencari investor baru. Ia memaksa Arka dan Reno untuk ikut serta, tampil layaknya keluarga yang masih utuh dan sukses. Arka hadir dengan wajah muram, masih dihantui rasa bersalah dan ketakutan akan pengungkapan hukum oleh Dara. Sementara Reno, meski mengenakan setelan jas termahalnya yang tersisa, terlihat sangat tidak nyaman, takut ada yang bertanya tentang proyek yang kini menjadi puing-puing. Perayaan itu terasa hambar. Para tamu datang, namun alih-alih memberikan selamat, mereka justru melayangkan pertanyaan bernada simpati palsu yang menusuk. Busonya mati-matian mencoba tersenyum, berbohong tentang restrukturisasi perusahaan dan kontrak baru yang lebih besar yang akan datang. Tepat di tengah acara, saat Busonya sedang mengangkat gelas untuk memberikan toast yang penuh kepalsuan, pintu utama restoran terbuka. Masuklah sosok yang sangat dikenal oleh sebagian besar tamu di sana. Lisa, sahabat Dara, yang dikenal sebagai salah satu jurnalis bisnis paling berpengaruh di ibu kota, kini berjalan masuk bersama Pak Karta. Namun, bukan hanya mereka. Di belakang mereka, berjalan dengan anggun dan penuh kepercayaan diri, adalah Dara. Kali ini, Dara tidak mengenakan kemeja katun lusuh. Ia mengenakan gaun sutra elegan yang dirancang khusus, memancarkan aura kekayaan dan kekuasaan yang tak terbantahkan. Ia berjalan dengan sorot mata yang dingin dan tajam, tanpa menyembunyikan identitasnya lagi. Kehadiran Dara di tengah perayaan, itu ibarat bom waktu yang meledak. Semua mata tertuju padanya. Bisikan berubah menjadi keheningan total. Busonya yang sedang memegang gelas, tertegun di tempat, tangannya gemetar. Arka dan Reno menunduk, tidak berani menatap wajah Dara. Dara tidak datang untuk menyapa. Ia datang untuk mengakhiri sandiwara itu. Ia berhenti di tengah ruangan. Pak Karta segera maju dan meminta perhatian semua orang. "Selamat malam, Bapak dan Ibu sekalian," kata Pak Karta dengan suara lantang. "Kami di sini untuk mengklarifikasi rumor yang beredar mengenai kejatuhan Green Oasis Resort. Sebenarnya, ini bukan gangguan teknis." Busonya mencoba menyela, "Ini bukan tempatnya. Siapa yang mengundang kalian?" Dara akhirnya angkat bicara, suaranya pelan namun terdengar jelas di seluruh ruangan. "Saya yang mengundang diri saya sendiri, Busonya. Ini adalah klarifikasi terakhir saya sebagai pemilik utama proyek Green Oasis." Pak Karta melanjutkan, mengambil alih panggung. Ia tidak mengungkapkan detail finansial yang rumit, melainkan fakta yang lebih menghancurkan secara sosial. "Kami mengonfirmasi bahwa proyek Green Oasis dilumpuhkan oleh Nyonya Dara," jelas Pak Karta. "Seluruh aset dan dana ditarik kembali, karena terjadi penyalahgunaan kepercayaan dan pengkhianatan finansial oleh pimpinan proyek. Nyonya Dara telah mengajukan gugatan cerai kepada Tuan Arka, dan kami memiliki bukti tak terbantahkan bahwa Tuan Arka, selama menikah, telah membocorkan informasi rahasia perusahaan kepada pihak saingan, sambil menikmati kemewahan yang dibiayai oleh dana Nyonya Dara." Pengungkapan itu adalah pukulan telak. Kata-kata, pengkhianatan finansial, dan penyalahgunaan kepercayaan, menghancurkan sisa-sisa reputasi Busonya, Arka, dan Reno. Mereka tidak hanya bangkrut, mereka kini dicap sebagai penipu dan pengkhianat. Busonya menjerit, menjatuhkan gelasnya. Cairan merah tumpah ke lantai, menyerupai darah.
Arka yang merasa dipermalukan dan dikhianati oleh Pak Karta dan Dara, hanya bisa memejamkan mata. Dara menatap Arka untuk terakhir kalinya, matanya penuh penghukuman. Ia membiarkan tatapannya berbicara, "Kau memilih uang dan kehinaan, kau akan mendapatkan keduanya." Tanpa menunggu reaksi lebih lanjut, Dara berbalik dan berjalan keluar, diiringi Pak Karta dan Lisa. Ia meninggalkan perayaan palsu itu hancur berantakan, dan Busonya serta keluarganya kini menghadapi sorotan media yang akan datang, dicap sebagai keluarga yang runtuh karena kesombongan dan pengkhianatan. Misi Dara selesai. Tidak ada lagi yang meragukan siapa yang memiliki kendali dan mengapa ia menghancurkan mereka. Setelah pengungkapan mengejutkan di tengah pesta, efeknya langsung terasa. Bukan hanya desas-desus sosial yang menghantam Busonya dan keluarganya, tetapi juga badai hukum yang dimotori oleh Dara dan Pak Karta. Kehancuran finansial kini diikuti oleh kehancuran kebebasan pribadi. Dara telah memastikan bahwa gugatan cerainya terhadap Arka berjalan sangat mulus. Dengan bukti pengkhianatan yang tak terbantahkan, rekaman suara, transkrip, dan jejak transfer dana gelap, Arka tidak punya pilihan selain menandatangani semua dokumen yang disodorkan Pak Karta. Ia diceraikan secara resmi, tanpa mendapatkan harta gonogini sepeser pun, dan yang paling memalukan, ia dikenai tuntutan hukum perdata atas kerugian perusahaan akibat bocornya informasi. Namun, Dara tidak berhenti pada gugatan perdata. Menggunakan posisinya sebagai pemegang saham mayoritas Satria Cipta Abadi, perusahaan yang menguasai mayoritas saham proyek Green Oasis, Dara mengajukan laporan pidana terhadap Arka. Laporan itu menuduh Arka melakukan penyalahgunaan jabatan dan informasi rahasia yang mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan terhadap perusahaan. Bukti yang diserahkan Pak Karta sangat kuat dan terstruktur. Beberapa hari setelah perceraian diputuskan, saat Arka sedang berusaha mencari pekerjaan serabutan, ia didatangi oleh petugas kepolisian. Ia ditahan, bukan karena urusan utang, melainkan karena kejahatan kerah putih, penyalahgunaan informasi dan penggelapan, yang ia lakukan terhadap perusahaannya sendiri, perusahaan yang ternyata milik mantan istrinya. Penahanan Arka adalah pukulan mematikan bagi Busonya. Ia merasa seluruh dunianya kini benar-benar direnggut. Reno mencoba membantu dengan menghubungi beberapa kenalan lama Busonya, memohon bantuan hukum atau sekadar uang jaminan. Namun, tidak ada yang mau membantu. Nama baik keluarga mereka sudah tercemar total. Pengungkapan di restoran telah menjadikan mereka paria sosial di lingkaran elit. Tidak ada pengacara top yang mau mengambil kasus yang jelas-jelas melibatkan bukti pengkhianatan, apalagi ketika lawan mereka adalah sosok yang kini terungkap sebagai investor raksasa yang misterius. Busonya dan Reno kini tinggal di apartemen sempit itu dalam kondisi putus asa. Mereka mulai menyalahkan satu sama lain atas kondisi Arka. Busonya menyalahkan Reno yang selalu menuntut kemewahan, dan Reno menyalahkan Busonya yang terlalu sombong dan tidak hati-hati dalam urusan dokumen. Dalam keputusasaannya, Busonya mengambil langkah nekat. Ia menyadari bahwa satu-satunya harapan mereka adalah memohon belas kasihan langsung dari Dara. Ia memaksa Reno untuk mengantar dirinya ke rumah baru Dara. Tentu saja, ia tidak tahu di mana rumah baru Dara. Namun, Busonya menggunakan jaringan lamanya dan akhirnya berhasil mendapatkan alamat kantor Pak Karta. Mereka berdua datang ke kantor Pak Karta, mengemis untuk diberikan waktu bertemu Dara. Pak Karta menyambut mereka dengan ekspresi netral. "Nyonya Dara sudah meminta saya untuk tidak menerima pertemuan apapun dari pihak Anda, Nyonya Sonya. Urusan hukum sudah berjalan." Busonya menangis terseduh-seduh di hadapan Pak Karta. "Tolong, Pak Karta. Berikan kami kesempatan. Katakan padanya kami menyesal. Kami akan mengembalikan semuanya. Kami akan bekerja untuknya, asalkan dia mencabut laporannya atas Arka. Arka adalah satu-satunya putra saya. Dia tidak pantas mendekam di penjara." Reno ikut memohon, menundukkan kepala. "Kami butuh kesempatan, Pak. Kami janji tidak akan mengulanginya. Kami akan bekerja keras." Pak Karta hanya menghela napas. Ia sudah lama bekerja untuk Dara dan tahu betapa sabarnya kliennya ini menahan diri selama bertahun-tahun. "Nyonya Dara tahu Anda akan datang, Nyonya Sonya," kata Pak Karta, suaranya melembut namun tegas. "Ia meminta saya menyampaikan pesan terakhirnya. Ia tidak akan mencabut laporannya. Keputusan Tuan Arka untuk mengkhianati perusahaan dan istrinya adalah pilihannya sendiri.
Nyonya Dara telah memperingatkan Anda semua dengan keheningan dan kesabaran, namun Anda memilih untuk mengusirnya. Sekarang, ini adalah konsekuensi logis dari tindakan Anda. Pak Karta kemudian menyerahkan 2 amplop tebal kepada Bu Sonya dan Reno. Di dalamnya adalah dokumen legal terakhir. Jelas Pak Karta. Nyonya Dara, sebagai pemilik sah rumah lama Anda, kini menjualnya untuk menutupi sebagian kecil kerugian proyek. Nyonya Dara menyarankan Anda untuk menggunakan dana tersisa dari penjualan aset kecil Anda yang lain untuk membiayai pengacara Tuan Arka. Mengenai Tuan Reno, Nyonya Dara menyarankan Anda untuk mendaftar kuliah lagi di universitas yang lebih sederhana atau mencari pekerjaan yang jujur. Nyonya Dara tidak akan lagi menjadi jaring pengaman bagi keserakahan Anda. Bu Sonya dan Reno meninggalkan kantor Pak Karta dengan tangan hampa. Tidak ada belas kasihan, hanya surat-surat hukum dan penegasan bahwa semua keputusan yang diambil Dara adalah untuk menegakkan keadilan atas penghinaan yang mereka lakukan. Saat mobil Pak Karta mengantar mereka kembali ke apartemen sewaannya, Bu Sonya menatap amplop itu, air matanya menetes. Ia menyadari, hukuman yang diberikan Dara jauh lebih kejam daripada sekadar kebangkrutan. Hukuman itu adalah isolasi total dari belas kasihan dan pengakuan. Sementara itu, Arka berada di balik jeruji, menghadapi penyesalan yang terlambat datang. Ia telah meremehkan seorang ratu yang menyamar. Ia telah mengkhianati seorang dewi penyelamat. Dan kini, ia harus membayar harga termahal atas kesombongan dan kebutaannya. Beberapa bulan berlalu sejak penahanan Arka dan pengusiran memalukan yang dialami Bu Sonya serta Reno. Bagi Dara, hari-hari itu dipenuhi dengan ketenangan dan fokus yang sudah lama ia rindukan. Ia telah secara resmi bercerai dari Arka, bebas dari sandiwara pernikahan yang penuh kepalsuan, dan kini sepenuhnya mengendalikan kerajaan bisnisnya yang tersembunyi. Dara kini tinggal di sebuah rumah modern minimalis di kawasan yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk dan pameran kekayaan yang ia benci. Rumah itu bukan sekadar tempat tinggal, melainkan markas pribadinya. Ia kembali menjalin komunikasi erat dengan sahabatnya, Lisa, yang kini bekerja sebagai kepala komunikasi di salah satu perusahaannya. Dengan bantuan Pak Karta, Dara merestrukturisasi semua asetnya, menggabungkan perusahaan-perusahaan cangkang menjadi satu konglomerat besar yang legal, transparan, dan terstruktur. Dara kini bekerja tanpa penyamaran. Ia menjadi pengusaha wanita yang diakui, fokus pada proyek properti baru yang etis dan berkelanjutan. Ia menyadari bahwa kemewahan sejati bukan terletak pada berlian yang dipamerkan Bu Sonya, tetapi pada kebebasan untuk berkreasi dan kekuatan untuk menentukan nasibnya sendiri. Uang baginya bukan lagi alat balas dendam, tetapi alat untuk menciptakan perubahan positif. Ia bahkan mendirikan yayasan kecil untuk membantu wanita yang mengalami diskriminasi atau kesulitan finansial dalam rumah tangga. Suatu sore, saat Dara sedang melakukan panggilan konferensi dengan Pak Karta, Lisa masuk dan meletakkan 2 buah majalah bisnis di meja Dara. Wajahnya menunjukkan campuran simpati dan kepuasan. "Lihat ini, Ra," kata Lisa, menunjuk artikel di salah satu majalah. Judulnya mencolok, "Dari Raksasa Properti Jadi Debu, Kisah Tragis Kebangkrutan Keluarga Sombong," sebuah kisah yang secara halus merujuk pada kejatuhan keluarga Arka, dengan detail yang sangat memalukan. Dara mengambil majalah itu dan membacanya sekilas, tanpa emosi. "Mereka mendapatkan apa yang mereka tanam, Lisa. Aku sudah mengingatkan mereka." "Bukan hanya itu," sela Lisa, menunjuk majalah kedua. Majalah itu adalah majalah gaya hidup. Ini tentang Bu Sonya. Setelah Arka ditahan dan mereka kehilangan rumah, Reno terpaksa menjual semua barang terakhirnya. Bu Sonya sekarang menjadi seorang penjaga toko bunga di pasar tradisional, tempat yang sangat kontras dengan hidupnya dulu. Dara terdiam sejenak. Ia membayangkan Bu Sonya, yang selalu mengenakan setelan desainer, kini berlumuran tanah dan air, berjuang mencari uang receh. Namun, di hati Dara tidak ada lagi kebencian, hanya rasa hampa yang dingin. Hukuman sudah tuntas. Lisa melanjutkan, dan Reno, dia mencoba melamar pekerjaan kemana-mana, tapi nama keluarganya menjadi stigma. Akhirnya, dia menerima saran Pak Karta untuk mendaftar di Akademi Teknis, mencoba memulai hidup baru dari nol, belajar keterampilan nyata. Dia mengirim pesan ke Pak Karta, meminta maaf secara tulus atas semua hinaannya di masa lalu. Dara menghela napas. Setidaknya Reno mendapat kesempatan kedua, gumamnya.
Kesempatan itu bukan karena belas kasihan Dara, melainkan karena Reno telah mencapai titik nol dan memilih jalan yang lebih jujur. Reno, si ipar yang manja, kini terpaksa berhadapan dengan realitas dan mulai berkontribusi nyata pada kehidupannya sendiri, bukan lagi menjadi benalu. Terkait Arka, Pak Karta memberikan laporan yang lebih suram. Arka, yang kini menjalani masa penahanan, mengirimkan surat permohonan maaf yang panjang kepada Dara. Ia mengakui semua kesalahannya, kebodohannya, dan pengkhianatannya. Arka mengatakan, di balik jeruji besi, ia baru menyadari betapa berharganya Dara, bukan sebagai istri, melainkan sebagai pasangan hidup yang memberinya perlindungan dan kemewahan sejati. Dara membaca surat itu dengan tenang. Rasa penyesalan Arka terasa tulus. Tetapi bagi Dara, itu tidak lagi relevan. Cinta sudah mati, kepercayaan sudah lama terkubur. Ia menulis balasan singkat melalui Pak Karta. Isinya bukan pengampunan, melainkan sebuah pernyataan fakta. Saya memaafkan Anda, tetapi saya tidak akan pernah melupakan apa yang Anda lakukan. Dan saya tidak akan mencabut tuntutan hukum yang berlaku. Anda harus membayar konsekuensi dari setiap pilihan yang telah Anda ambil. Dara menutup file lama itu. Ia kini telah menemukan kebahagiaan baru, yang dibangun di atas fondasi kejujuran dan kekuatan. Ia tidak perlu lagi menyamar. Ia adalah Dara, pengusaha sukses, yang dulunya diremehkan karena kesederhanaannya, namun kini ditakuti karena kecerdasan dan integritasnya. Ia memilih untuk memandang ke depan, meninggalkan bayang-bayang masa lalu yang penuh kesombongan dan pengkhianatan. Ia telah mengajarkan pelajaran berharga, bahwa kontribusi sejati tidak butuh pengakuan verbal, dan kehancuran seringkali datang dari orang-orang terdekat yang buta oleh keserakahan. Setahun berlalu. Dara berdiri di puncak gedung pencakar langit yang baru selesai dibangun, proyek ambisius yang sepenuhnya ia danai. Angin menerpa wajahnya. Ia tidak lagi melihat ke belakang, tetapi ke depan, ke arah cakrawala yang kini terasa tak terbatas. Bisnisnya, yang kini beroperasi di bawah nama barunya, Aksara Cipta Utama, telah berkembang pesat, menjadi salah satu holding properti terkemuka di Indonesia. Semua orang tahu nama Dara, bukan sebagai istri yang teraniaya, melainkan sebagai sosok strategis yang cerdas dan berintegritas. Hari itu, Dara sedang meresmikan proyeknya. Dalam acara gala dinner mewah, ia berpidato, bukan tentang kemenangan atau balas dendam, tetapi tentang nilai sejati dari kontribusi. Dulu, saya pernah diberitahu bahwa saya tidak berkontribusi apa-apa, ujar Dara di hadapan ratusan investor dan rekanan bisnis. Saya belajar bahwa kontribusi sejati tidak butuh pengakuan lisan. Kontribusi sejati adalah fondasi yang kokoh, yang jika ditarik, akan meruntuhkan seluruh bangunan kebohongan. Sekarang, saya memilih untuk membangun fondasi baru, fondasi yang dibangun di atas kejujuran, integritas, dan penghargaan terhadap semua orang, tanpa memandang penampilannya. Lisa dan Pak Karta tersenyum bangga menyaksikan Dara. Mereka tahu, Dara telah menemukan mahkota sejati. Mahkota yang terbuat dari kekuatan diri, bukan dari status pernikahan atau harta warisan. Di sisi lain kota, Arka menjalani masa hukumannya. Penjara memberinya pelajaran yang jauh lebih mahal daripada kebangkrutan. Ia akhirnya mengakui bahwa ia telah mengkhianati Permata di depan matanya. Ia sering menulis surat kepada Dara, namun ia tidak pernah meminta pengampunan, melainkan hanya mengucapkan terima kasih karena telah membebaskannya dari kehidupan yang penuh kepalsuan. Sementara itu, Bu Sonya dan Reno kini hidup sangat sederhana. Bu Sonya menemukan kedamaian yang aneh dalam kesibukannya sebagai penjaga toko bunga. Tanpa status sosial yang harus dipertahankan, ia mulai belajar menghargai usaha kecil dan jerih payah yang selama ini ia hina. Ia tidak lagi sombong, tetapi ia hidup dalam penyesalan yang mendalam atas kata-kata kejam yang pernah ia lontarkan. Adapun Reno, setelah menyelesaikan akademi teknisnya, ia berhasil mendapatkan pekerjaan sebagai supervisor lapangan di sebuah proyek konstruksi kecil. Ia bekerja keras, setiap hari merasakan beratnya kontribusi nyata. Suatu hari, ia melihat iklan besar proyek baru Dara, Aksara Cipta Utama, di surat kabar. Alih-alih iri, Reno hanya menghela napas. Ia bangga pada Dara, dan ia menyadari betapa bodohnya ia dulu. Reno tidak lagi menjadi benalu, ia menjadi pekerja keras yang jujur. Dara, di tengah kesuksesan barunya,
tidak pernah menutup diri dari kemungkinan kebahagiaan baru. Ia bertemu dengan seorang pria yang menghargainya karena kecerdasannya, bukan karena uangnya. Pria itu melihat sosok Dara yang berpakaian sederhana di kantor, tanpa tahu kekayaan yang ia miliki, dan menghargai ide-ide briliannya. Hubungan mereka berkembang perlahan, tulus, dan damai, jauh dari intrik dan sandiwara masa lalu. Kisah ini berakhir bukan dengan dendam yang dibayar lunas, tetapi dengan kehidupan yang ditebus. Dara berhasil membebaskan dirinya dari lingkungan toksik dan menjadi penguasa sejati atas takdirnya sendiri. Ia mengajarkan kepada semua orang bahwa wanita yang diremehkan karena penampilannya yang sederhana seringkali adalah pemilik kekuatan dan kekayaan yang sesungguhnya. Dan satu kalimat perintahnya saat diusir itu, batalkan kontraknya sekarang. Bukanlah akhir, melainkan awal dari hidup yang otentik dan penuh kemenangan. Dara menatap keramaian di sekitarnya, wajahnya tersenyum puas. Ia akhirnya mendapatkan apa yang paling ia inginkan, kehormatan, kebebasan, dan kehidupan yang benar-benar miliknya. Setahun berlalu. Dara berdiri di puncak gedung pencakar langit yang baru selesai dibangun, proyek ambisius yang sepenuhnya ia danai. Angin menerpa wajahnya. Ia tidak lagi melihat ke belakang, tetapi ke depan, ke arah cakrawala yang kini terasa tak terbatas. Bisnisnya, yang kini beroperasi di bawah nama barunya, Aksara Cipta Utama, telah berkembang pesat, menjadi salah satu holding properti terkemuka di Indonesia. Semua orang tahu nama Dara, bukan sebagai istri yang teraniaya, melainkan sebagai sosok strategis yang cerdas dan berintegritas. Hari itu, Dara sedang meresmikan proyeknya. Dalam acara gala dinner mewah, ia berpidato, bukan tentang kemenangan atau balas dendam, tetapi tentang nilai sejati dari kontribusi. Dulu, saya pernah diberitahu bahwa saya tidak berkontribusi apa-apa, ujar Dara di hadapan ratusan investor dan rekanan bisnis. Saya belajar bahwa kontribusi sejati tidak butuh pengakuan lisan. Kontribusi sejati adalah fondasi yang kokoh, yang jika ditarik, akan meruntuhkan seluruh bangunan kebohongan. Sekarang, saya memilih untuk membangun fondasi baru, fondasi yang dibangun di atas kejujuran, integritas, dan penghargaan terhadap semua orang, tanpa memandang penampilannya. Lisa dan Pak Karta tersenyum bangga menyaksikan Dara. Mereka tahu, Dara telah menemukan mahkota sejati. Mahkota yang terbuat dari kekuatan diri, bukan dari status pernikahan atau harta warisan. Di sisi lain kota, Arka menjalani masa hukumannya. Penjara memberinya pelajaran yang jauh lebih mahal daripada kebangkrutan. Ia akhirnya mengakui bahwa ia telah mengkhianati Permata di depan matanya. Ia sering menulis surat kepada Dara, namun ia tidak pernah meminta pengampunan, melainkan hanya mengucapkan terima kasih karena telah membebaskannya dari kehidupan yang penuh kepalsuan. Sementara itu, Bu Sonya dan Reno kini hidup sangat sederhana. Bu Sonya menemukan kedamaian yang aneh dalam kesibukannya sebagai penjaga toko bunga. Tanpa status sosial yang harus dipertahankan, ia mulai belajar menghargai usaha kecil dan jerih payah yang selama ini ia hina. Ia tidak lagi sombong, tetapi ia hidup dalam penyesalan yang mendalam atas kata-kata kejam yang pernah ia lontarkan. Adapun Reno, setelah menyelesaikan akademi teknisnya, ia berhasil mendapatkan pekerjaan sebagai supervisor lapangan di sebuah proyek konstruksi kecil. Ia bekerja keras, setiap hari merasakan beratnya kontribusi nyata. Suatu hari, ia melihat iklan besar proyek baru Dara, Aksara Cipta Utama, di surat kabar. Alih-alih iri, Reno hanya menghela napas. Ia bangga pada Dara, dan ia menyadari betapa bodohnya ia dulu. Reno tidak lagi menjadi benalu, ia menjadi pekerja keras yang jujur. Dara, di tengah kesuksesan barunya, tidak pernah menutup diri dari kemungkinan kebahagiaan baru. Ia bertemu dengan seorang pria yang menghargainya karena kecerdasannya, bukan karena uangnya. Pria itu melihat sosok Dara yang berpakaian sederhana di kantor, tanpa tahu kekayaan yang ia miliki, dan menghargai ide-ide briliannya. Hubungan mereka berkembang perlahan, tulus, dan damai, jauh dari intrik dan sandiwara masa lalu. Kisah ini berakhir bukan dengan dendam yang dibayar lunas, tetapi dengan kehidupan yang ditebus. Dara berhasil membebaskan dirinya dari lingkungan toksik, dan menjadi penguasa sejati atas takdirnya sendiri. Ia mengajarkan kepada semua orang bahwa wanita yang diremehkan, karena penampilannya yang sederhana seringkali, adalah pemilik kekuatan dan kekayaan yang sesungguhnya.
Dan satu kalimat perintahnya saat diusir itu, batalkan kontraknya sekarang. Bukanlah akhir, melainkan awal dari hidup yang otentik dan penuh kemenangan. Dara menatap keramaian di sekitarnya, wajahnya tersenyum puas. Ia akhirnya mendapatkan apa yang paling ia inginkan, kehormatan, kebebasan, dan kehidupan yang benar-benar miliknya. Jangan pernah meremehkan orang yang tampak sederhana, karena kontribusi sejati seringkali bekerja dalam diam dan keheningan, dan kesombongan adalah investasi yang selalu berujung pada kerugian.